Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Wardatus Romadiah, dan teman saya, Atik Karimah, yang pada hari ini akan mempresentasikan dan menerjemahkan teks transkrip nilai akademik. Wizarah Asyu'un Ad-Diniyah Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jami'ah Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jakarta, Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Qaimah bid Darajat Al-Akademiyah, transkrip nilai akademik. Nah, di sini qaimah sendiri itu sebenarnya arti dari lafaz tersebut adalah daftar. Namun di sini kami memakai terjemah transkrip karena lebih pas dan lebih cocoknya kita terjemahkan dengan transkrip bukan daftar. Kemudian ad-darajat sendiri itu maknanya derajat, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai nilai. Kemudian Syari' al-Muhandis Jawanda Rokmun Khomsata wa Tis'una Romzul Barid Wahid Khomsah Arba'ah Wahid Ithnan Rokmul Hatif Sittah Saniyah Sab'ah Arba'ah Sifrun Wahid Tis'un Isnani Khomsun Rokmul Faksi Sittah Isnani Sab'un Arba'un Sifrun Isnani Tis'un Sittun Ithnani. Jadi Jalan Insinyur Juanda nomor 95, kode pos 15412, nomor HP 627401925, nomor fax 627402962. Qaimah bid Darajat Al-Akademiyah, transkrip nilai akademik. Ismun Siti Nadhifah Aprilia Salsabila. Nama Siti Nadhifah Aprilia Salsabila. Rokmut tasjil, nomor pendaftaran atau nomor NIM Wahid Khomsun Sifrun Samanyun Situn Sifrun Salatun nomor NIM 111508600000033. Atau di sini kita artikan kosong itu 0 ya. Jadi 111508600000033. Maskutur Raksi wa Tarikh Al-Miladi Jakarta 26 April 1997. Jadi tempat tanggal lahir Jakarta 26 April 1997. Tarikh al-Munaqosyah, yakni tanggal Munaqosyah. Nah, tarikh sendiri itu memiliki banyak makna, yakni bisa diterjemah sebagai tanggal, waktu, atau sejarah. Kemudian al-Munaqosyah juga bisa diartikan sebagai munaqosyah atau ujian atau diskusi. Namun di sini kita artikan yang terjemah yang lebih tepat adalah tanggal Munaqosyah. Kuliah Al-Iqtisad wa Tijarah, yakni Fakultas Ekonomi dan Perdagangan. Al-Barnamij, program Bakalurius Sarjana. Kismun Sya'bah Takhsus Al-Iqtisad Al-Islami. Kismun artinya prodi, sya'bah atau bagian,
Taksis itu spesialis. Al-Iqtisad al-Islami itu artinya ekonomi Islam. Jadi prodinya adalah ekonomi Islam. Kemudian al-mustawa al-akademi, tingkatan akademik. Bakalurius yakni sarjana. Jadi tingkatan akademiknya di sini adalah sarjana. Baik, langsung menuju terjemah transkrip nilainya. Rokmun artinya adalah nomor, bisa juga diartikan sebagai angka. Kemudian ismul muqarrar atau ismul mawad. Ismul muqarrar nama kursus, kemudian ismul mawad nama bahan. Namun dalam teks ini terjemahan yang lebih tepatnya adalah nama pelajaran atau mata kuliah. Kemudian hisra bisa diterjemahkan sebagai porsi atau bagian, atau juga bisa jam pelajaran. Nah, jadi di sini kita memilih terjemah hisrah adalah artinya jam pelajaran, bukan porsi atau bagian. Kemudian natijah juga memiliki banyak arti, diantaranya bisa diartikan sebagai hasil, kalender, atau nilai. Tapi di sini lebih tepatnya kita menerjemahkan sebagai nilai. Kemudian darajah birrokmi, yakni nilai dengan nomor. Darajah bil huruf, nilai dengan huruf. Darajah akhirah, nilai akhir. Hisrah dikali natijah, jam pelajaran dikali nilai. Kemudian al-faslu ad-dirasi al-awal, semester pertama atau semester rokmul awal, ad-dirasat al-islamiyah awal. Hisrah isnani, darajah birrokmi khamsa wa samanuna, darajah bil huruf alif, darajah akhirah arba'a fasilah syifrun. Hisrah natijah samanyuna fasilah syifrun. Jadi yang pertama yakni mata kuliah studi Islam 1, 2 jam pelajaran, kemudian nilai dengan hurufnya 85, nilai dengan hurufnya A, kemudian nilai akhir 4,0, dan mata pelajaran dikali nilai 8,0. Kemudian rokmu tsani, ilmu riyadiyah awal, hisrah salasun, darajah birrukmi isnani wa sab'una, darajah bil huruf ba, darajah akhirah thalatha fasilah sifrun. Hisrah natijah tis'a fasilah sifrun. Jadi yang kedua yaitu matematika 1, 3 jam pelajaran, nilai dengan hurufnya 72, nilai dengan hurufnya B, kemudian nilai akhirnya 3,0, dan mata pelajaran dikali nilai 9,0. Rokmu tsalitsa al-iqtisadiyah al-juz'iyah, hisrah tsalithun, darajah birrukmi 78, darajah bil huruf ba, darajah akhirah thalitha fasila sifrun. Hisrah natijah tis'a fasila sifrun. Jadi yang ketiga yaitu mata kuliah ekonomi mikro, 3 jam pelajaran, kemudian nilai dengan hurufnya 78, nilai hurufnya B, dan nilai akhirnya adalah 3,0. Kemudian jam pelajaran dikali nilai 9,0. Rokmu ar-rabi'ah al-lughatul injiliziyah, hisrah tsalitsah, darajah birrukmi 91, darajah bil huruf alif, darajah akhirah 4,0. Hisrah natijah tsaniyata asyar fasilah sifrun. Jadi mata kuliah yang keempat yaitu bahasa Inggris, 3 jam pelajaran,
nilai dengan hurufnya 91, nilai dengan hurufnya A, nilai akhirnya 4,0, dan mata pelajaran dikali nilai 12,0. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Wardah. Langsung saja dari tabel yang pertama, yakni nomor 5, At-Tarbiyatul Watoniyah. At-Tarbiyah itu bisa diartikan sebagai pertumbuhan, pengembangan, pendidikan, atau pengasuhan. Dan Watoniyah sendiri bisa diartikan sebagai kebangsaan, patriotisme, nasionalisme. Tetapi dalam transkrip nilai ini, At-Tarbiyah Al-Watoniyah itu diartikan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Kemudian nomor 6 ada ilmul idaroh. Al-idaroh di sini dapat diartikan yakni manajemen, pengarahan, dan pengaturan. Tetapi sehingga ilmul idaroh ini diartikan sebagai manajemen pendidikan. Kemudian nomor 7 ada al-iqtisadiyatul kulliyah. Al-iqtisadiyah sendiri memiliki beberapa arti, diantaranya menabung, hemat, dan sederhana. Dan jika digabung, al-iqtisadiyatul kulliyatu ini diartikan sebagai ekonomi makro. Kemudian nomor 8 ada khamsatu asasul watani. Di sini diartikan sebagai Pancasila. Jika dilihat, asasu di sini memiliki beberapa, dapat diartikan sebagai dasar, pondamen, atau bangunan, dan al-watonu itu diartikan sebagai tanah air, negeri, tempat lahir. Tapi di sini dalam transkrip nilai ini diartikan sebagai Pancasila atau pendidikan Pancasila. Kemudian yang nomor 9 ada ilmul muhasabati. Di sini al-muhasabati itu memiliki beberapa arti, yakni pembukuan, akuntansi, perhitungan, laporan. Tetapi jika digabungkan ilmul muhasabati di sini dalam transkrip nilai dapat diartikan sebagai ilmu akuntansi. Langsung saja pada tabel yang kedua, yakni nomor 1. Al-iqtisadul islami, ini diartikan sebagai ekonomi Islam. Kemudian yang kedua ada ad-dirasatu ats-tsani, yakni studi Islam 2. Kemudian yang ketiga ada al-ihsaatul iqtisadiyah. Di sini al-ihsaat itu bisa diartikan sebagai hitungan atau kalkulasi. Tetapi jika digabungkan dengan al-iqtisadiyah dalam transkrip nilai ini diartikan sebagai statistik ekonomi. Kemudian yang keempat ada ilmu riyadhiyah ats-tsani, yakni olahraga atau ilmu olahraga 2. Kemudian yang nomor 5 ada nadhariyatul iqtisadiyul al-iqtisadul kulliyu. Al-iqtisadu sendiri di sini dapat sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian di sini nadhariyah itu bisa diartikan sebagai teori, dugaan, atau dalil. Tetapi di sini lebih diartikan teori. Kemudian al-kulliyu itu bisa diartikan sebagai total, keseluruhan, penuh, utuh. Tetapi di sini nadhariyatul iqtisadul kulliyu ini diartikan sebagai teori ekonomi makro. Kemudian yang keenam ada nadhariyatul iqtisadil juz'i. Di sini perbedaannya hanya di juz'i. Juz'i itu memiliki beberapa arti, diantaranya ada bagian, kemudian potongan, kemudian tidak lengkap. Tetapi juz'i di sini diartikan sebagai mikro. Sehingga jika digabungkan itu diartikan sebagai teori ekonomi mikro. Kemudian yang ketujuh ada al-lughatul indonesiah. Ini diartikan sebagai bahasa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang nomor 8 ini adalah al-lughatul arabiyah, diartikan sebagai bahasa Arab. Baik, terima kasih. Itulah tadi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.